Biasa nih, lek sing takbire ngenten iki. Lek sing angkate ngenten, gandengan ini tuh takbire ngenten. Kayak dulu-dulu kita sing seneng ini jengkol. Tapi kayak pulau. Jengkol itu serta tahu, celana itu kurang kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan Mas Bapak Rasul Mustafa Jamaniko halaman 7 halaman 7 baris kedua dari atas paling kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh dumateng Sayyidina Ali, ya Ali sholli sholata sira bil laili ing dalem waktu bengi walau kahala bisyatin, lamun senajan kaya sak pepuan wedhus. Fal musolli mongko utawi wong kang salat bil laili ing dalem waktu bengi iku ahsanun nasi, luwih bagus-baguse menungso apane wajahan raine. Ini pesan yang Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, maksudnya juga kepada kita semuanya sebagai umatnya, yakni anjuran untuk melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail. Sholli, sholatlah kamu bil laili, di waktu malam. Maksudnya malam ini ya waktu sholat malam. Ini waktu sholat malam itu dimulai sing paling saya itu mulai dari separuh malam, yang paling baik lagi sepertiga malam. Sholat wengi sira walau kahala bisyatin, meskipun atau senajan sak pepoan wedhus. Maksudnya itu koyok seperti halnya orang ngepuh, bahasa Indonesia ngepuh susune wedhus, meres. Nah, senajan kaya wong meres susune wedhus, nggih. Enak. Tetapi enak. Nggih, maksudnya ini waktu sebentar, ngoten nggih. Tapi lek wong sing gak tahu merah susune wedhus nggih, angel gak metu-metu. Ini maksudnya bahasa kiasan yang dimaksud oleh Rasulullah, maksudnya usahakanlah sholat malam meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sejenak. Sejenak itu bisa waktunya, bisa rokaatnya atau apapun. Sempat-sempatkanlah bahasa yang ngoten. Fal musolli, karena sesungguhnya orang yang sholat bilaili di waktu malam itu adalah orang yang ahsanun nas, orang sebaik-baik manusia, wajahnya. Jadi maksudnya sebaik-baik manusia yakni bentuk wajahnya ya ketika di dunia itu mungkin tampak berseri-seri, ketika di hari kiamat besok paling mencorong, ketika di padang mahsyar paling mencorong, ketika dihisab kalau orang itu istiqomah ibadah qiyamul lailnya, maka bisa jadi ghairul hisab, termasuk golongan orang yang tanpa hisab. Ketika melewati shiratal mustaqim di beberapa hadis yang lainnya, maka orang yang ahli qiyamul lail ini tidak akan terpeleset. Di yang lain mungkin orang yang berangkat, orang yang gelandok dan lain sebagainya. Kalau orang yang ahli qiyamul lail ini batas ekspres. Nah ini sebagai penyemangat kita, monggo yang sampun istiqomah, yang sampun ajak, monggo tambah saya ibadahnya tambah berkualitas, bukan hanya kuantitas. Yang masih bolong-bolong, mudah-mudahan semakin semangat. Yang mungkin masih berat, baik karena udzur ataupun yang lainnya, mudah-mudahan bisa itu pernah mengamalkan. Nah ini cara kaya pulau ataupun kita yang masih mungkin berat, kadang capek atau apapun, ada beberapa tips.
karena kula kira tak males tadi seneng golek tips-tips. Jadi salah satu tipsnya niku nggih wonten teng kita Minahus Saniyah karangane sami kali sing nyusun Wasatul Mustafa niki nggih Syekh Abdul Wahab Saroni. Kitab Minahus Saniyah niku sanes sarai Wasatul Mustafa cuman isinya hampir sama. Dan gini Minahus Saniyah Syekh Abdul Wahab Saroni niku memberi tips setiap kali kita mau tidur setelah baca doa tidur dan lain sebagainya, wiridan dan seterusnya niku diniati. Setiap mau tidur niku diniati, ya Allah kalau niat mangke qiyamul lail billahi ta'ala. Maka itu sudah termasuk salah satu niat beramal soleh, karena niat beramal soleh itu sudah tercatat sebagai ibadah, bukan hanya pahala, sudah tercatat sebagai ibadah, apalagi kalau diamalkan. Sebaliknya kalau niat mengerjakan suatu yang mengandung maksiat, kalau hanya masih niat belum dicatat dosa, tapi kalau sudah melakukan baru dicatat sebagai dosa atau maksiat. Ya, itu salah satu bukti dari maha murahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Maka tipsnya seperti itu. Insya Allah dengan sing nate praktekaken nonton tiap mau tidur diniati kados ngoten iki wau, ya Allah kula nyuwun mangke saged qiyamul lail lillahi ta'ala. Insya Allah 70 sampai 90% niku engko jam-jam telu, jam setengah telu, jam setengah papat mesti tangi. Bu memang kaya ono sing dugai. Bu alarmnya banter. Nah, itu yang sudah berpengalaman mungkin 90% mesti lek wis duwe krentek nanti mesti tangi. Perkara ngoyone turunane diterusno dan seterusnya monggo kerso. Tapi setidaknya memang Allah melalui Rasulullah, melalui para ulamanya mensyariatkan, mengajari kita untuk mengkoleksi atau memperbanyak niat-niat amal soleh itu, karena memang beliau-beliau khususnya sing ahli makrifat ini sudah sangat paham bahwa wong sing niat amal soleh itu pasti ono labute, pasti berdampak. Jadi kita juga harus yakin. Nah, otomatis usaha kita dalam beramal soleh itu juga harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Wis turu makan enak, dongo, mari ngoten niat koyo niku wau, tapi kondisi batal. Orang wudhu kadang-kadang bisa kurang sempurna, tapi kadang-kadang kita tetap ijabah niku. Tergantung kondisi dan tergantung semua tergantung pada amal-amal kita yang lainnya. Itu masalah tips yang lain. Misalnya biasa ngelilir terus pipis, ngelilir jam 12, jam 1, itu paling 5 malam. Tapi jam-jam itu sudah seperti malam. Niku sekali-kali misalnya yang biasanya balik makan turun maneh kaya ulo, sekali-kali dicoba mari ngoyo niku dipaksa wudhu. Foto-foto ngoyo dari Pak Agus niku awake kulite kena banyu nggih. Mesti bisa dicelupno bisa nggih. Maksudnya niku diwudhu. Saya yakin, menurut saya kalau yakin kalau sudah wudhu pasti akan tidur lagi, minimal cek kuat sholat 1 rakaat witir minimal nonton. Atau misalnya nemen keselin lek sik kok berwudhu tok mari wudhu kok sing ngantuk sampean lenggah mawon kali senden sampai keturun nggih mboten napa-napa enten. Nah niki akale Abu Nawas sing digawe nggih. Dadi mari wudhu lungguh denger-denger nggih ambek turune jero ati niat maneh. Lek diturunkan niat kula niat yang lain. Lek wis tangi mari ngoyo wudhu kok sik asar-asar salat wis lungguh maneh ae utawa mapan turu jero ati ya Allah kula niat ibadah baru kados dene tiyang-tiyang saleh niku amsal. Tadi eco pun patah kata sangat. Minimal awal-awal di dalam nonton, cuman pisan-pisan lepas waktu enak, kata susu, jadi coba mari wudhu nih sesan sholat, sing biasa sarokaat ditambahi mana, sing paling abot niku istiqomah. Lek kadung kenceng bisa-bisa 10 rakaat 10 rakaat. Menilai kadung malas keturun, tapi ini mau masalah. Yang penting tahu lah. Ini ku
Tapi insya Allah kalau yakin sing hadir memiliki ahli yang mulai semua. Soalnya nopo jam 10 itu perumahan wis sepi, berarti mau istirahat. Jam 10 itu orang itu insya Allah jam 3 pun tani. Karena dia mulai separuh malam awal lah. Bagian jagongan ngopi. Soalnya alhamdulillah orang Pak Ferry, orang Pak Salam subuh, jadi nama Dewi bagian sip awal. Jadi ikut tips mawon. Lajeng masih tentang sholat malam, ibadah sunnah khususnya sholat. Kalau sholat wajib itu yang paling utama dilakukan di masjid. Tapi kalau sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lainnya itu tempat yang paling baik itu adalah di rumah. Ini masalah afdoliyah, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Lah kalau sholat malam, itu yang paling baik di rumah. Di rumah pun yang paling baik di mana? Di dalam kamar. Kamar sing yang nopo sing gak ono penghuni rumah yang lain sedang tertidur. Sampai nang jero kamar sing kosong sampai petengi dan ganggu wong sing sak omah sedang istirahat, itu yang paling baik. Jadi ibadah malam itu semakin singitan, semakin tidak diketahui orang, semakin afdol. Tentunya kita masing-masing yang tahu kondisi di tempat masing-masing. Itu masalah keafdoliannya. Setunggal hadis mawon nggih. Setunggal itu. Jadi soalnya hadis tentang fikih nih. Oke, kalau itu Pak, spesialis Gus kali ini. Nggih kula maos mawon. Oke, kula buat mantun tuwa-tuwa. Kalau syarif ditulis Pak Azhari temain. Pak Azhari ditulis Pak Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendika malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, Sayyidina Ali, idza kabbarta tatkalane takbiratul ihram sira li sholati pas salat fafarik moko benggangno sira asobiaka ing driji sira warfa lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro pira hadwa mangkibaika ing pancere ing luruse pundak loro sira. Iki apa namanya ini tentang tata cara takbiratul ihram ketika sholat. Wa idza kabbarta lan tatkala wis rampung takbir sira fatok moko nyeleo yaminaka ing tangan tengen sira ala shimalika nong ndukure tangan kiwa sira tahta suratika ing nisore udur sira. Wa idza raka'ta lan tatkala rukuk sira fatok moko nyeleo sira yadaika ing tangan loro sira ala rukbatik ing atase dengkul loro sira farid lan benggangno sira baina rasobiaka ing dalem antarane driji sira. Oh keliru nadae. Baina asobiaka ing dalem driji sira. Niki rada mambu fikih. Tapi lagi-lagi muallifnya penyusun kitab niki, penyusun hadis niki seorang wali, malah dijuluki kutbul ilmi. Kutub itu biasanya gelare jenderale wali, tapi Syekh Abdul Wahab Soroni ini ada gelar lagi kutbul ilmi. Jadi jenderale para wali sing ahli ilmu. Kalau hadis ini ditinjau dari segi fikih, maka ini masuk pada mazhab Maliki. Kalau ditinjau dari fikih, niki nopo sing disampaikan tentang hadis niki adalah kategorinya masuk pendapatnya mazhab Maliki. Sing yo nopo niki? Ketika takbiratul ihram ini ketika takbiratul ihram, angkatlah tanganmu dengan merenggangkan jari jemari, dan posisi mengangkat tangan ini lurus dengan mangkibai. Mangkibai itu pundak bahu, berarti ngenten. Jadi takbiratul ihram yang ada di hadis ini, kalau dari segi kacamata oke, versinya mazhab Maliki. Jadi angkatlah kedua tanganmu dan tenggangkan jarimu ketika takbiratul ihram setinggi atau lurus bahu. Biasa nih, nek sing takbire ngenten iki. Nek ngangkate ngenten, gandengan ini tuh takbire ngenten.
Kayak dulu-dulu kita sing seneng iku jengkol. Tapi kayak kulo. Jengkol itu saya tak tahu, celana sing kurang ini. Tapi menurut para ahli basul masakil, mereka juga nggak konsisten seperti yang kita lihat ya. Ngangkatnya melok Maliki, tapi ketika naruh tangan di sini itu ikut Hanafi karena posisi di dada. Lah kalau konsisten madzhab Maliki, maka setelah takbir seperti di hadis ini, wa idza kabarta fadh yaminaka ala shimalika tahta surrati, maka setelah takbir letakkan tanganmu baik memiliki di sore udel. Ini versi Maliki. Sekali lagi kacamata fikih, hadis ini versi mazhab Imam Malik atau Maliki. Takbire lurus pundak, tapi ndela yang di sore udel. Ini Maliki. Nah kalau di Indonesia rata-rata pakai mazhab Syafi'i itu ikut hadis yang lain. Dasarnya hadisnya podo sahih, jenenge Imam Mazhabi podo pinter, podo jose. Kenapa berbeda? Pasti dulu ketika menetapkan hukum beda kondisi. Jangan dilihat pada posisi saiki. Posisi saiki apa meneh wong sing gak patek seneng ngaji. Wah, posisi kakek madzhab pokoke sembahyang mari. Iku jenenge wong pengin ngombe degan tapi gak gelem ngoceki kulite. Jadi maksudnya wis pokoke sembahyang kusuk diterima, tak perlu sembahyang sing ya apa carane. Nah itu wong sing gak patek gelem ngaji. Tapi di hadis ini kalau pakai Hanafi sekali lagi angkat tangannya itu seluruh bahu, naruhnya di bawah pusar. Kalau kita mazhab Syafi'i itu angkat tangannya itu seluruh telinga. Kalau di dalam hadisnya itu syukur-syukur ujung jempol ini bisa ngutik ujungnya telinga. Niku kalau sinau mari maghrib di samping awal atau enggak space, makanya kan melok salawatan bagus. Kalau ngenten-ngenten dewi yang di sinau juga kalau si cilik takon, abi ngapain kok oek-oek? Dikira ngeten lho nyanyi dari cilik-cilik itu. Jadi ngoten karena hadisnya ngoten kados ngoten. Cuman yang kita pakai rata-rata itu ya pokoknya seluruh telinga. Kalau hadisnya memang la iso, ngoten bahasa yang la iso jempolnya kena niki, kena ujung. Bukan ujung sini, kalau ujung sini lebih kurang. Ujung bawah gitu nih. Terus jarinya akan ditegakkan bukan rapat. Lagi rapat ngeten niki Pak Prabowo berhormatan Pak Jokowi. Jadi itu kalau Imam Syafi'i. Nah terus setelah takbir, kalau Imam Syafi'i menaruh tangannya baina sodr wasuro di antara dada dan udel. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Nah kalau mazhab Syafi'i atau salah satu ulama Syafi'iyah itu bukan hanya di antara dada dan udel, tapi rodok geser ke kiri. Di sini saya jelasno kasus. Kenapa di rodok miring kiri? Karena alasannya rodok tasawuf nih, karena posisinya hati. Hati ini posisinya non misore dodo sisi kiwo. Di dalam bab tasawuf hati itu organ tubuh yang paling mulia, maka ketika sholat itu digondeli cek nopo, cek gak ucul, gak mungkin ucul, cek gak ucul pikirane, cek khusyuk. Nah, dan jadi yo kak ngene-ngene banget lagi. Mau ngene ya, Pak. Lembeng kali. Pokoknya mengisyaratkan bahasa yang ngoten. Kok ribet? Bukan ribet karena dasarnya sholat itu adalah hadis sahih, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatnya sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lah, sahabat Kanjeng Nabi ningali Kanjeng Nabi sholat itu wakeh banget modelnya dan pasti sahih. Ini cikal bakalnya. Terus kemudian para ulama itu punya pendapat masing-masing. Namun cukup 4 mazhab itu. Lek mazhab Hambali itu membolehkan 2 gerakan, 2 boleh. Sampai takbir seluruh telinga boleh, sampai takbir seluruh bahu juga boleh. Itu kalau mazhab Hambali. Ini masalah sholat. Lek diterusaken malih niku opo? Kalau dari hati lah, nanti bab hati ada tersendiri. Hati itu ada 7 lapis. 7 lapisnya hati, apakah berhubungan dengan 7 lapisnya langit
apakah ada hubungan dengan jumlah hari sebanyak 7? Nah, monggo kapan-kapan ini saya akan dibahas dengan bab sing khusus masalah hati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana al-awrati wa min rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fa'law wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi aidata tasyi sahbi walhamdulil ilahi fil ba'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil ba'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengumuman dari pengurus Yasin Takil, di sini kami dari pengurus MBJNU Bangil ngaturi atau mengharap kehadiran seluruh para jamaah. Monggo besok hari Ahad tanggal 7 Januari waktunya bakal sholat isya